lemper ayam tuh. Ini enak banget lempernya, harga 2.500. Sekarang aku udah nggak berani minum kopi, terus sering-sering makan mie instan, aku udah nggak berani. LDRan sama suaminya di mana, istrinya di mana gitu ya. Halo guys, kembali lagi di vlog aku. Tadi pagi udah ke pasar, aku juga udah beli cemilan. Hari ini kita ngobrol-ngobrol aja sambil ngebil. Nih, aku tadi beli ini puding. Tuh, aku beli puding harga 3.000. Nih, aku beli lemper ayam tuh. Ini enak banget lempernya, harga 2.500. Ya ampun, enak, nagih. Ada kayaknya aku pengen bikin susu gitu ya, enak kayaknya bikin susu putih gitu. Terus aku mau bikin susu dulu. Aku masak air dulu, aku pengen minum susu yang panas gitu, susu putih yang panas, enak sambil ngemil. Sebenarnya aku pengen banget minum kopi, tapi gara-gara kemarin aku 2 kali minum kopi, terus kayak lambung aku nggak enak, kayak sakit mah gitu ya. Aku nggak berani lagi minum kopi, aku mendingan ngeteh atau bikin susu. Aku nunggu lagi masak air. Kalau hari ini kan pertama anak aku masuk sekolah ya, dari kemarin kan libur lebaran. Kayaknya enak banget gitu, tenang, me time-nya aku tuh ya, sepi kayak gini enak gitu ya. Makanya kalau anak aku udah pergi sekolah kayaknya tenang banget. Kalau ada anak tuh berisik guys, pengen istirahat aja nggak bisa. Jadi pas anak aku udah pada pergi sekolah, kerjaan aku udah beres, waktunya kita me time. Elah tuh udah matang, elah tuh kita ngemil-ngemil guys. Sebenarnya pengen banget minum kopi yang sasetan itu, tapi kemarin itu aku habis minum itu perut aku nggak enak gitu ya, kayak kembung gitu. Emang aku orangnya jarang minum kopi, makanya sekarang aku udah nggak berani minum kopi, terus sering-sering makan mie instan, aku udah nggak berani. Paling berapa bulan sekali aku baru makan gitu ya kalau mie instan. Kalau dulu aku tuh pernah hampir tiap hari makan mie instan guys. Sekarang efeknya tuh ke umur aku yang sekarang. Dulu aku tuh sekolah kalau pagi pasti makannya tuh Indomie, karena kan waktu masih kecil gitu mama aku jarang yang siapin sarapan, jadi kita siapin sarapan sendiri. Nah biasanya mama aku tuh udah beliin Indomie gitu, jadi aku kadang tiap pagi tuh makan Indomie. Nah jadi aku dulu tuh sering sakit mah guys, gara-gara sering makan Indomie, sama dulu sering radang. Aku sebulan sekali pasti radang. Nah, efeknya tuh di umur yang sekarang apa? Jadi perut aku tuh kayak udah nggak bisa nerima itu mie instan lagi. Jadi sekalinya makan mie instan langsung aku kembung, perut aku kayak sakit mah gitu. Sekarang aku udah mengurangi itu. Kalau aku udah lapar banget, aku mendingan makan nasi, nggak makan mie instan.
Kalau makan mie instan tuh biasanya aku buat ngemil aja, tapi aku udah harus makan nasi dulu sebelum makan mie instan. Jadi cuma untuk cemilan aja mie instan. Nih guys, lempernya aku belum bosan makan lemper ini enak banget. Hmm, ayamnya, ayamnya tuh banyak banget. Hmm, karena tubuh perempuan itu ya kalau udah di atas 30 tahun itu udah kelihatan rentan gitu. Apa penyakit tuh pada masuk gitu. Sama tubuh perempuan tuh apalagi udah habis melahirkan ya. Dia udah nggak kuat kayak angkat berat-berat, terus kayak pokoknya yang berat-berat itu kita udah nggak bisa gitu guys. Nggak kayak dulu kan waktu masih perawan kan, wah jalan kaki jauh-jauh kuat kaki kita. Tapi sekarang aku jalan jauh tuh nggak kuat, sakit banget kaki aku guys. Makanya anak-anak aku belajar dari pengalaman aku dulu sekolah makan Indomie sebelum sekolah. Tapi sekarang anak aku nggak boleh. Jadi sebisa mungkin dia makan nasi. Kalau nggak ada, nah biasanya anak aku kalau mau pergi sekolah aku bikinin nasi goreng atau makan sarapan pakai telur, atau biasanya aku gorengin bihun dah gitu. Nggak nggak aku izinin kalau mau makan ini pagi-pagi. Rasanya itu teman kalau anak-anak udah pergi sekolah. Kalian ada yang sama kayak aku nggak? Para ibu-ibu. Kalau ada anak-anak tuh bukan kita nggak suka ya, cuma kayak berisik, belum lagi berantem. Kadang kita tuh butuh ketenangan ya, seorang ibu tuh butuh sendiri, nyenengin dirinya sendiri gitu ya. Ya itulah ibu. Enak banget. Guys, aku tuh baru ngerasain ya, orang LDRan sama suaminya di mana, istrinya di mana gitu ya. Suaminya kerja jauh, aku ngerasain berat banget gitu ya. Ya kadang ada rasa takut. Oh ternyata orang yang LDRan perasaannya kayak gini gitu. Takut ya, ada takut lah. Tapi ya harus dilalui nih kan demi masa depan yang lebih baik. Ya namanya juga kehidupan ya. Kita kan juga harus menjadi yang lebih baik lagi di hari-hari kedepannya. Kan nggak mungkin mau susah terus. Kita juga pengen hidup senang, pengen kaya, pengen punya banyak uang gitu kan. Biar kalau beli apa-apa nggak usah mikir-mikir begini begitu kan. Makanya aku suruh suami aku, ya udah nggak apa-apa kamu kerja jauh nggak apa-apa gitu. Tapi ada targetnya mau berapa tahun gitu. Ya minimal berapa tahun gitu kamu udah harus balik, kita udah harus punya usaha lagi gitu biar bisa sama-sama, karena jujur berat banget LDRan itu. Apalagi kalau aku ya, aku sama, kalau suami kan sendiri gitu, dan dia sama dirinya sendiri. Kalau aku kan harus sama anak perempuan, perempuannya LDRan itu kan sama anak gitu. Jadi kadang suka ada rasa takut juga. Jadi ya kita jadi seorang ibu tuh harus kuat, kita harus berani. Jadi kita juga sebenarnya takut gitu, tapi harus kuat gitu jadi seorang ibu itu. Karena aku juga nggak jadi kerja ke Maluku juga ikut suami aku. Ya udahlah aku besarkan anak aku aja. Yang penting ya kita baik-baik aja gitu. Itulah guys cerita aku. Kadang juga aku ya konten gitu ya, kalau yang kegiatannya itu aja aku bosan bikin kontennya guys.
Aku kayak ngerasa bosen gitu, kayak ya kontennya ke pasar lagi, ya kontennya begini lagi, aku bosen. Makanya aku suka yang apa ya, pengen bikin konten apa ya gitu. Karena kayak aku kan ya, aku mikirnya gini, aku mau kerja aku udah susah, aku udah umur aku udah tua juga gitu ya. Meskipun nih kelihatannya masih muda, sebenarnya umurnya udah tua kan. Mau kerja juga susah gitu, mau ninggalin anak juga, aduh anak aku gimana gitu kan. Ya aku satu-satunya yang aku bisa ya aku cuma konten aja, siapa tahu kan di konten ini aku beruntung gitu ya, hmm, aku bisa beruntung di konten ini, aku juga bisa ngisi waktu luang aku kan kadang-kadang bosan ya guys, begini-begini aja kegiatan aku di rumah, kadang aku sehari mau ngapain lagi ya bosan gitu ya, aku mendingan konten gitu. Kemarin aku tuh ngobrol kan sama orang, dia bilang ngapain kamu bikin-bikin konten, ngapain sih ini konten gitu, ntar kamu diincar orang kayak gitu. Guys, kalau pemikiran kita kayak gitu terus akan mau majunya, dia kan orang-orang aja tuh ya udah bisa dapat duit dari konten, udah bisa beli rumah di segala macam dari konten, sedangkan kita masih berpikiran kolot, aduh kita takut begini, aduh kita takut begini, mau sampai kapan hidup kita itu dalam ya, ya udahlah kita kalau nggak punya duit minta-minta duit aja sama orang. Aku nggak mau guys, hidup aku nggak mau kayak gitu, aku nggak mau minta-minta sama orang, apalagi minta-minta sama anak nanti ya. Itu dulu ya guys, saya cerita dari aku, semoga kalian nggak bosan nonton vlog aku yang cuma begini-begini aja gitu. Semoga konten aku dapat menghibur hari-hari kalian, biarpun gak bermanfaat. Itu dulu ya guys ya. Ya.